Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Berbicara masalah Islam, pemuda dan cinta tanah air. Dahulu ketika Islam memasuki Indonesia, para wali tidak pernah bertentangan antara Islam, tanah air maupun negara. Jadi diskusi tentang itu bisa meniru sikap para wali. Para wali tidak pernah mempertentangkan antara Islam dan negara ataupun kebinekaan. Hal tersebut terjadi karena para wali itu bermisi tentang dakwah. Dan dakwah itu pasti bertemu banyak hal yang berbeda-beda. Pertama, beda agama, beda pilihan mazhab, beda tradisi, maupun beda kultur. Jadi, hal itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah menjadi tanam dakwah. Belajar dari perjanjian Hudaybiyah, kita tahu poin-poin dalam perjanjian itu semuanya merugikan Islam. Isi perjanjiannya adalah jika orang Islam masuk kafir, maka harus dibiarkan hidup di lingkungan kafir. Tapi ketika orang kafir masuk Islam, ia harus dikembalikan ke lingkungan kafir. Nabi menyetujui isi perjanjian Hudaybiyah itu. Akan tetapi Nabi meminta satu hal, yaitu jangan ada perang selama 10 tahun dan orang boleh berdiskusi tentang Islam. Menurut analisa Imam Zuhri, poin yang diambil Rasulullah adalah perang yang menyebabkan orang tidak bisa berpikir jernih. Padahal Islam agama yang bisa diterima oleh akal, sehingga memerlukan diskusi, pembahasan dan pengendapan pikiran. Orang kafir mengiyakan permintaan Nabi itu, mengira apalah artinya diskusi. Dan ternyata betul, ketika ada diskusi, temanya adalah membandingkan Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya orang kafir. Tuhannya Nabi Muhammad yang menciptakan langit dan bumi, sedang Tuhannya orang kafir adalah berhala yang dibuat manusia. Tema lainnya membandingkan tokoh Muhammad dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad tokoh yang menyatukan jazirah Arab dan sayang kepada keluarga dan para masyarakat dan juga tidak pernah berbohong. Sedang Abu Jahal adalah tokoh yang sering berbohong dan merugikan orang lain. Dan semua diskusi ternyata mengarah ke kebenaran Islam. Dengan demikian, kita sebagai pemuda ingin Indonesia damai, karena sebenarnya yang diuntungkan adalah Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu tidak akan selevel untuk diperbandingkan atau dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya aja di bumi. Akhirnya orang mulai tertarik sama Islam. Jadi dakwah Islam tetap enak dalam kondisi damai. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah itu luar biasa idenya Nabi. Bayangkan misalnya peradaban dikawal dengan perang, kalah menang. Yang menang dianggap yang benar dan yang kalah dianggap yang salah. Makanya Nabi tidak menginginkan hal itu. Para ulama mengatakan bahwa kebenaran ditaruh seenaknya saja tetap menang, apalagi ditaruh secara teratur. Dulu para peneliti seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta dan lainnya bepergian kemana-mana dan setelah meneliti sampai pada kesimpulan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang membahas sains, astronomi, asal-usul kejadian manusia, geografi, geologi, semuanya. Sementara kitab suci lainnya hanya membahas tentang perjanjian, hukum, dan kisah. Pada akhirnya yang hak yaitu Al-Quran. Al-Quran yang menang. Nah, kita sebagai pemuda Islam, dimanapun nantinya kita berkiprah di lembaga negara ataupun di lingkungan pesantren, mari kita ciptakan kondisi damai yang mendukung diskusi tentang Islam, mendukung amal ma'ruf nahi munkar, sekaligus sebagai bentuk hubbul waton minal iman. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan atau khilafan yang kurang di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.